Hai, selamat datang di Video Master ID, channel tempat di mana kamu dapat mempelajari ilmu seputar tentang dunia videografi bersama dengan aku Ardi, host di sini. Kali ini kita akan ngebahas satu aplikasi kamera smartphone yang menurutku itu fiturnya sangat mirip-mirip dengan kamera DSLR, dan tentunya aplikasi yang satu ini sangat cocok untuk kalian gunakan bagi kalian yang pengen buat video hanya lewat smartphone. Video pembahasan kali ini tentunya masih berkaitan tentang smartphone videografi. Kenapa ini penting? Soalnya masih banyak teman-teman di luar sana yang pengen membuat video lewat smartphone, namun masih banyak di antara mereka belum mengetahui cara memaksimalkan kinerja daripada smartphone mereka. Itulah mengapa aku buat video ini ataupun playlist yang khusus ngebahas tentang smartphone videografi dalam rangka untuk bagaimana caranya teman-teman itu dapat memaksimalkan kinerja daripada handphone smartphone teman-teman untuk membuat video. So, buat kamu yang nggak mau ketinggalan info-info terupdate dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah beserta dengan tombol loncengnya, agar pada saat aku upload video kedepannya itu kalian nggak ketinggalan informasinya. Lanjut ke topik, aplikasi yang akan kita bahas kali ini tentunya aplikasi pihak ketiga. Jadi ini adalah bukan aplikasi bawaan smartphone kalian ataupun kita. Kenapa kita harus menggunakan aplikasi kamera pihak ketiga dalam membuat video di smartphone? Alasannya cuma ada dua menurutku. Yang pertama, jika kita menggunakan kamera bawaan daripada handphone smartphone kita, itu biasanya warna yang dihasilkan pada saat pengambilan gambar video itu tidak stabil, kadang berubah-ubah. Exposure-nya kadang menjadi terang, kadang menjadi gelap pada saat kita menggerakkan handphone smartphone kita, dan tentunya itu sangat-sangat tidaklah profesional. Dan tentunya jika menggunakan aplikasi pihak ketiga, kita dapat menghindari hal-hal tersebut. Aplikasi pihak ketiga di sini haruslah aplikasi pihak ketiga yang tentunya tepat dan mempunyai fitur untuk menghindari hal-hal tersebut. Berikutnya, alasan yang kedua kenapa kita harus menggunakan aplikasi kamera pihak ketiga dalam membuat video di smartphone, tentunya sebab dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga, bisa aku katakan itu mempunyai lebih banyak fitur ketimbang dengan menggunakan aplikasi kamera bawaan daripada handphone smartphone kita. Dan aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah Open Camera. Tentunya banyak di antara kalian sedikit sudah tahu tentang aplikasi ini, dan buat kalian yang mungkin belum mengetahuinya ataupun penasaran terhadap fitur-fitur apa saja yang digunakan oleh aplikasi ini, simak terus video ini sampai selesai. Untuk mengetahui fitur-fitur apa aja yang menarik di aplikasi ini, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Selamat datang di aplikasi Open Camera. Jadi kurang lebih seperti inilah tampilan dalam daripada aplikasi Open Camera. Nah, seperti yang teman-teman lihat, gambar ataupun exposure yang dihasilkan oleh kamera handphone smartphoneku itu seperti ini. Lihat, warnanya tidak stabil dan ada semacam flicker dan banyak noise seperti itu. Dan untuk memaksimalkan, maksud aku untuk menghindari hal-hal tersebut, hal-hal seperti ini maksudku, kalian dapat menggunakan fitur di dalam aplikasi Open Camera ini yang namanya lock screen, ataupun kalian dapat mengunci gambar daripada pencahayaan ataupun exposure yang ingin kalian pakai. Seperti ini, misalnya di sini gambarnya masih terlihat redup-redup seperti itu. Kita dapat mundur sejenak seperti ini untuk menstabilkannya, lalu kalian pencet logo lock ini, gembok seperti itu, maka exposure-nya itu akan terkunci seperti ini. Jadi tampilan daripada video kita itu dapat lebih stabil seperti ini. Berikutnya di sini ada fitur untuk mengatur ISO di smartphone kita. Di sini untuk smartphoneku sendiri, ISO yang dapat digunakan maksimal 3200, tapi tentunya biasanya aku menggunakan ISO hanya di antara 800 ini ya. Seperti ini.
kadang aku naikkan menjadi cukup 30 seperti ini. Dan kalau kita menggunakan ISO 600 itu bakalan flicker dan noisy banget. Apalagi 3200 itu bakal banyak banget noise-nya, dan aku saranin kalian cukup menggunakan di ISO sekitar 800-an. 800 seperti itu untuk membuatnya stabil. Kemudian di sini berikutnya ada beberapa menu lagi. Kalian dapat mengatur resolusi gambar di video kalian. Seperti ini aku menggunakan resolusi Full HD. Di bawahnya kalian dapat menggunakan rule of third pada videografi. Dan tentunya di sini masih ada banyak banget fitur-fitur yang dapat kalian gunakan, seperti warna-warna gambar seperti itu kalau kalian menyukainya. Tapi di sini aku nggak memakai gambar ataupun efek-efek semacam itu. Di sini ada scene mode, snow, dan masih ada banyak banget fitur-fitur lainnya di sini. Kita atur, oke, berikutnya kita ke fitur pengaturan. Kalian tekan icon gear yang ada di pojok kanan ini seperti ini. Di sini kita akan masuk ke pengaturannya. Yang pertama ada face detection. Face detection ini ketika kalian mengaktifkannya, maka dia akan fokus kamera kalian itu cukup ke wajah kalian atau muka kalian atau ke face kalian. Kita tinggal on kan seperti ini. Maka ketika kita kembali, maka ada semacam tracking ataupun warna kuning seperti itu, yang ketika kalian bergerak dia akan mengikuti wajah kalian. Jadi dia akan tetap fokus ke wajah kita ataupun wajah kalian ketika kalian mengaktifkan fitur face detection tersebut. Oke, seperti ini, seperti yang kalian lihat, dia akan mengikut ke wajah aku ketika aku aktifkan face detection tersebut. Berikutnya di sini masih ada banyak fitur. Kalian dapat menggunakan timer, ada refit, dan beberapa pengaturan-pengaturan di sini. Ketika kalian mungkin tidak paham, kalian tidak perlu mengotak-atiknya. Kita langsung aja ke video settings. Jadi kalian dapat mengikuti beberapa pengaturan yang yang aku gunakan di sini. Jika handphone kalian itu handphone sekelas mid range lah, bukan high end tapi cukup mid range. Jadi handphoneku ini handphone mid range, bukan high end. Kalian dapat mengikuti pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Pertama, resolusi video. Maksimal resolusi video yang dapat handphone aku rekam di sini adalah Full HD, yakni 1080p. Jadi aku setting di sini menjadi Full HD. Di sini sebenarnya masih ada pilihannya 4K, tapi karena handphoneku tidak mendukung di 4K, jadi cukup handphoneku aku cek di Full HD aja. Di sini ada HD dan yang seterusnya. Nah, kalian dapat mengikuti settingan ini ketika kalian mempunyai handphone yang juga mid-range. Karena biasanya handphone mid-range itu maksimal rekamannya itu biasanya di 1080p, dalam artian Full HD. Kalian keluar, di sini ada video format. Kalau kalian tidak mengerti, cukup default aja seperti ini. Berikutnya ada maximum duration. Di sini kalian dapat menghentikan perekaman kalian setelah durasi video dari yang kalian rekam itu tercapai. Misalnya kalian mengklik di sini yang 10 second atau 10 detik, maka video rekaman kalian akan berhenti secara otomatis ketika telah tercapai 10 detik. Namun di sini kalian dapat men-settingnya ke entah 30 menit, 45 menit, 1 jam, dan sesuka kalian. Namun di sini yang aku saranin cukup unlimited aja. Kalian pilih yang unlimited. Kenapa? Dengan unlimited itu video rekaman kita tidak ada batasan waktunya. Jadi selama handphone kalian itu baterainya cukup, maka dia akan merekam gambar terus ketika kalian menekan tombol rekam. Jadi aku saranin ikuti pengaturan ini aja. Di sini restart video after max duration. Kalau kalian nggak ngerti, cukup ikuti aturan ataupun pengaturan ini aja. Di sini aku pencet don't restart karena kalau refit beberapa kali setelah
durasi maksimal video itu sangat-sangat nyebelin lah seperti itu. Jadi cukup ikuti pengaturan ini, don't restart. Kemudian di sini ada maximum file size, jadi ukuran maksimal daripada rekaman kalian itu kalian maunya seberapa tinggi seperti itu. Namun di sini aku pilih yang default aja. Kenapa? Soalnya aku nggak mau memiliki batas maksimum size daripada video yang aku rekam. Di sini kalian tekan centang ataupun ikuti pengaturan ini di restart on maximum file size, kalian checklist, kemudian record audio kalian on kan, kemudian audio resource. Di sini kalian dapat menggunakan mic eksternal jika kalian memiliki mic eksternal di handphone kalian. Nah, seperti ini ada banyak banget pilihannya, ada camcorder, external mic, default audio source. Namun di sini aku menggunakan external mic aja jika ada seperti itu. Namun jika tidak ada juga tidak masalah. Ini juga dapat merekam audio kita dengan cukup baik lah seperti itu. Di sini ada beberapa fitur-fitur lagi lainnya. Ada bitrate. Bitrate di sini aku biasanya pilih yang 200 Mbps bitrate-nya. Soalnya menurutku semakin tinggi bitrate daripada video kita sendiri itu hasilnya bakalan semakin bagus lah seperti itu. Di sini ada frame rate. Kalian dapat mengatur frame rate kalian. Di sini ada 24 frame rate. Jadi ini adalah frame per second atau FPS daripada gambar video kita yang kita rekam. Ada 24, 25, 30, 60 dan seterusnya. Kenapa aku pilih yang 30? Soalnya batas maksimal frame per second yang dapat handphone aku rekam itu sekitar 30 fps aja. Jadi aku sesuaiin dengan maksimal yang dapat direkam oleh handphone aku, jadi aku pilih 30. Soalnya handphone mid range ataupun yang handphone menengah seperti itu biasanya memang frame rate yang dapat direkam itu cukup 30 aja. Beda kalau kalian mempunyai handphone yang misalnya high end ataupun handphone kelas atas lah seperti itu. Kalian mungkin dapat men-settingnya ke 60 fps bahkan ke 120 lah fps seperti itu. Namun 30 fps di sini untuk kebutuhan videografi sudah sangat cukup lah seperti itu. Berikutnya ada di sini critical battery check. Jadi ketika kondisi handphone kita itu lagi low baterai, itu video yang kita rekam akan berhenti dengan sendirinya. Di sini ada flash while recording video. Namun aku tidak on kan di sini. Oke, jadi seperti itu kurang lebih pengaturan daripada aplikasi open camera yang aku gunakan di sini. Di sini ada masih banyak banget tentang ketika kalian ingin menggunakan foto dengan aplikasi ini juga bisa. Di sini ada beberapa settingan-settingan yang dapat kalian gunakan. Dan tentunya masih ada banyak lagi tutorial tentang aplikasi ini jika kalian ingin lebih mendalaminya. Namun di sini aku cukup memperkenalkan kalian aplikasi ini, aplikasi yang dapat kalian gunakan dalam membuat video kalian yang menurut aku sudah sangat cukup untuk digunakan bagi kalian yang ingin juga memaksimalkan kinerja daripada kamera smartphone kalian untuk membuat video. Apalagi ketika kalian cuma mempunyai handphone yang kualitasnya itu mid range seperti handphone yang aku gunakan saat ini. Dan percaya atau tidak, video yang aku buat ini tentunya dibuat dengan menggunakan handphone. So, mungkin sekian dulu apa yang kita bahas pada topik kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian dan semoga ini dapat menjadi suatu, bisa dikatakan mungkin ilmu baru perihal tentang bagaimana cara memaksimalkan kinerja smartphone kalian dalam pengambilan video. Jadi aku harap video ini bermanfaat untuk kalian. See you in the next video.
dan aku harap buat kalian yang tertarik terhadap topik-topik pembahasan semacam ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah beserta dengan tombol loncengnya, agar pada saat aku upload video kedepannya itu kalian gak ketinggalan informasinya. Dan tentunya untuk kamu yang ingin menyarankan mungkin beberapa aplikasi-aplikasi kamera yang terbaik lainnya yang mungkin belum aku ketahui ataupun pahami, dapat kalian tulis ataupun silahkan kalian tulis rekomendasi kamera terbaik pihak ketiga kalian di kolom komentar bawah. Dan tentunya untuk kamu yang suka terhadap video ini silahkan tekan tombol like-nya, dan buat kamu yang gak suka silahkan tekan tombol dislike-nya. Cukup dulu topik pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat begitu banyak kesalahan dalam pembawaan video ini, silahkan kritik ataupun koreksi aku di kolom komentar bawah. Sekian dulu topik pembahasannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.